Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bertemu kembali di channel Karakteristik Muslim. Sebelum Bapak menjelaskan tentang tata cara masbuk dalam sholat, diperkenankan anak-anak, saudara-saudara untuk memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan share video Bapak. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak serta saudara-saudara sekalian, dalam prakteknya jika masbuk dilakukan oleh setiap muslim, kita terkadang menjadi salah dalam prakteknya. Untuk menghindari kesalahan, maka dalam video ini Bapak akan mempraktekkan bagaimana praktek masbuk yang benar. Kita ambil sebuah analogi dengan contoh video yang Bapak tayangkan. Umpamanya seorang datang ke masjid lalu bergabung atau bermakmum dengan seseorang yang sedang sholat, maka orang yang bergabung dan baru datang itu dinamakan dengan istilah masbuk. Bagi makmum yang masbuk, yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah pertama, berdiri di samping kanan imam, tumit dan bahu lurus dan sejajar antara imam dan makmum. Lalu makmum yang masbuk tadi melakukan takbiratul ihram dan selanjutnya mengikuti gerakan imam. Maka jika imam itu ruku, maka makmum ikut ruku, dan jika imam itu sujud, maka makmum pun turut sujud. Karena seorang imam itu di dalam sebuah hadis dikatakan untuk diikuti oleh makmumnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan takbiratul ihram, takbir adalah menyebut Allahu Akbar. Ihram artinya masuk mengerjakan suatu perkara yang terhormat yang tak patut disia-siakan. Maka takbiratul ihram adalah salah satu rukun sholat, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian atau munfarid. Takbiratul ihram itu sebagai tanda dimulainya sholat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Miftahus sholatit tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim." Kunci sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Albani. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat bagi makmum yang masbuk haruslah dimulai dengan berdiri menghadap kiblat, lalu takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, lalu setelah itu mengenai posisi berdiri makmum masbuk dengan jumlah 2 orang, maka makmum berada di samping kanan imam. Namun, jika makmum melakukan kesalahan dalam menempatkan posisi berdirinya, umpamanya saja dia berdiri di samping kiri imam. Ya, dia berdiri di samping kiri imam, bisa dilihat dalam video ya. Maka yang harus dilakukan imam adalah menariknya ke sebelah kanan. Inilah posisi berjamaah yang hanya dilakukan oleh 2 orang
yakni seorang imam dan seorang makmum. Namun jika datang lagi satu orang makmum, lalu dia berdiri lagi di sebelah kiri, ya, terlihat dalam video, ya, datang lagi seorang makmum, dia menempatkan diri berdiri di sebelah kiri imam. Nah, ini juga posisi berjamaah yang salah tentunya. Maka yang harus dilakukan imam sekarang adalah mendorong makmum untuk mundur ke belakang imam. Jadi kedua makmum itu didorong dengan tangan imam sehingga makmum itu posisinya beralih ke belakang, ya. Posisinya berubah menjadi seperti Anda lihat di video. Nah, kedua makmum berdiri di belakang imam, tumit dan bahu rapat dan lurus. Ini adalah posisi sholat berjamaah 3 orang. Nah, satu orang adalah imam posisinya dan 2 orang makmum. Nah, tentang dasar hukum imam memindahkan kedua makmum dengan cara didorong seperti tadi adalah berdasarkan kepada sebuah hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa pernah ada seorang yang bermakmum dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berdiri di sebelah kiri Rasul, lalu Rasul memegang tangan dan menariknya ke sebelah kanan. Jadi digeser dengan tangan yang kiri imam, kemudian makmum tersebut dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa datang lagi seorang yang masbuk, ya, di dalam hadis adalah bernama Jabbar bin Sakhr, ya. Jabbar bin Sakhr ini berdiri di sebelah kiri Rasul juga ketika dia masbuk. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan mereka berdua dan mendorong sekaligus, dua-duanya didorong oleh Rasul, ya, hingga berdiri di belakang Rasul. Jadi berdasarkan keterangan hadis ini, imam diperbolehkan melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat sepanjang gerakan tersebut wajar, yakni menarik atau mendorong makmum yang tujuannya agar umat terhindar dari kesalahan fatal dalam sholat berjamaah. Khususnya ketika makmum yang masbuk berada pada posisi saf yang salah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan jumlah rakaat sholat makmum yang masbuk tadi? Nah, jika sedang melaksanakan sholat sendirian, umpamanya ya sholat subuh, lalu ketika imam masih pada rakaat pertama, lalu datang seseorang yang turut sholat bersamanya atau bermakmum, ya, dia masbuk posisinya dan dia bersama imam masih sempat membaca seluruh surah Al-Fatihah. Ya, antara imam dan makmum sempat membaca surah Al-Fatihah, maka makmum yang masbuk tersebut dikatakan mendapat 1 rakaat. Jadi ketika imam salam, dia pun turut salam. Nah, dasar hukum bagi pendapat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa itu Fatihatul Kitab? Yaitu Al-Fatihah. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, namun sebagian ulama berpendapat juga bahwa makmum yang masbuk ketika imam sedang ruku pun maka sudah termasuk 1 rakaat. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Abu Bakr Nafi bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dikatakan, ya,
annahun taha ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'in faraka'a qabla an yashila ila syaffi fadzakara dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsaw wa la ta'ud. Ia mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rukuk, maka ia pun rukuk sebelum ia berjalan masuk ke shaf. Maka hal ini pun disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, namun salatmu tidak perlu diulangi. Hadis Bukhari nomor 783. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, ketika seseorang yang masbuk kemudian mendapati imam dalam keadaan ruku', maka hendaknya takbiratul ihram lalu ruku' bersama imam, maka ia sudah dapat rakaat tersebut walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Lain halnya jika seseorang makmum masbuk ketika imam sedang sujud umpamanya, maka hal ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa jelas makmum tersebut telah ketinggalan sholatnya 1 rakaat. Maka ketika imam salam, yang harus dilakukan oleh makmum, hendaknya makmum berdiri menambah 1 rakaat lagi jika sholatnya sholat subuh yang 2 rakaat. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah, demikian cara masbuk dan cara menentukan jumlah rakaat berdasarkan pendapat para ulama. Tentunya Bapak tidak akan terangkan tentang mana di antara kedua pendapat yang lebih kuat. Anak-anak yang sedang belajar di sekolah menengah tinggal memilih yang sesuai dengan keyakinan anak-anak setelah tentunya berkonsultasi dengan orang tua atau bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam bidang fiqhiyah. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.